Ada nama orangnya? Baik Emiawati ada? Siapa? Ada yang tahu? Semester berapa ini? Mohon maaf, tidak tahu, Bu. Tidak tahu, ya. Ana orangnya? Ya. Oke, baiklah. Nah, Ibu akan presentasikan apa itu teorema, apa itu Poset, ya. Kemudian teorema sampai ke teorema Lagrange. Untuk ujian kemarin ada beberapa sepertinya yang tidak ikut, seperti Iqbal juga tidak ikut kuis. Kemudian karena di rekapan Ibu itu hanya yang mengumpulkan hanya orangnya. Bentar, Ibu cek dulu. Hanya 32. Nah, 32 yang mengumpulkan peserta. Baik, nah, Ibu share aja filenya. Baik, pada kegiatan bagaimana, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suara Ibu cukup jelas? Iya, Bu, jelas. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah, ya. Baik, jadi hari ini kita akan masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang Poset dan teorema Lagrange. Jadi yang akan kita bahas mengenai menentukan semua Poset kanan atau Poset kiri dari grup yang berkaitan, Poset kiri subgrup dari grup yang berkaitan. Kemudian membuktikan beberapa sifat Poset menggunakannya untuk menyelesaikan masalah aljabar yang berkaitan. Baik, nah secara rinci yang akan kita bahas itu adalah apa itu Poset, kemudian sifat-sifat apa saja yang ada, kemudian teorema Lagrange, kemudian bagaimana teorema Lagrange itu, kemudian kalau waktunya masih ada sampai ke soal latihan. Baik, nah oke, sebagai pengantar, nggak kelihatan semua itu. Oke, jadi kita tahu bahwa S4 itu adalah grup yang anggota-anggotanya adalah semua permutasi 4 elemen, yaitu bilangan 1, 2, 3, dan 4 terhadap operasi komposisi. Nah, kemudian kalau kita punya himpunan H itu anggotanya adalah sikel 1, sikel 1, 2, sikel 3, 4, sikel 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bisa tunjukkan, nah kalau masih kurang percaya nanti tunjukkan dengan tabel bahwa ini adalah subgrup dari S4. Nah, kemudian kita ambil alfa, alfa itu adalah sikel 1 berpasangan dengan 4, 4 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 2, 2 nanti berpasangan dengan 1, atau sikel 1, 4, 3, 2. Nah, di sini alfa ini juga masih anggota S4. Nah, kemudian himpunan yang memuat semua hasil perkalian setiap elemen dari H dengan alfa adalah sebagai berikut. Ya, nih. Jadi sikel 1 dikomposisikan dengan sikel 1, 4, 3, 2 itu hasilnya adalah, kita lihat di sini kan 1 dipasangkan dengan 4, ya kan? Di sini berarti kan dilanjutkan, kalau tidak ada di sini berarti kan 4 dengan 4, ya kan? Berarti 1 pasangannya dengan 4. Nah, nanti 4 berpasangan dengan 3, dilanjutkan di sini 3 juga dipasangkan dengan 3, berarti 4 berpasangan dengan 3. Kemudian 3 berpasangan dengan 2, di sini 2 dengan 2, berarti 3 pasangannya dengan 2, kembali 2 pasangannya adalah 1. Jadi sikel 1 dikomposisikan dengan ini hasilnya ini. Kemudian sikel 1, 2, nah
dikomposisikan dengan sikel 1432, hasilnya adalah sikel 143. Nah, kemudian sikel ini 34 dikomposisikan dengan 1432, hasilnya adalah sikel 132. Kemudian anggota H yang berikutnya adalah sikel 12 sikel 1234 dikomposisikan dengan sikel 1432, hasilnya adalah sikel 13. Jadi kalau begitu H dioperasikan dengan alfa, jadi ini artinya bahwa kemarin di bab sebelumnya kan sudah kita pelajari apa makna dari HK, apa makna ini. Nah, ini kalau H dioperasikan dengan H alfa, itu artinya bahwa setiap elemen H itu dioperasikan dengan alfa. Nah, tadi kita sudah, ini hasilnya adalah sikel 1432, sikel 143, sikel 132, dan sikel 13. Nah, ini himpunan yang memuat semua hasil perkalian setiap elemen dari H dengan alfa. Nah, ditulis ini H alfa, ini yang disebut koset kanan dari H dalam S4. Nah, kemudian kalau koset kiri bagaimana? Koset kiri itu alfa H. Berarti komposisi alfa dengan semua elemen-elemen H. Nah, nanti coba dicek apakah hasilnya H alfa dengan alfa H sama ya. Nah, nanti dicek ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari pengantar ini kita bisa mendefinisikan bahwa yang dimaksud koset kanan itu adalah ini, jika H suatu subgrup dari grup G dengan operasi tertentu, ya operasi bundaran gitu ya. Nah, jadi operasi bundaran ini belum tentu komposisi, bisa saja operasinya diganti dengan misalnya himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu membentuk grup kan kalau operasinya penjumlahan. Nah, atau bisa diganti dengan perkalian. Nah, jadi tergantung apa grupnya, membentuk grupnya apa. Nah, dan A adalah anggota G, maka yang dimaksud HA itu adalah hasil himpunan yang memuat semua operasi anggota-anggota H dengan A. Nah, yang ini yang disebut dengan koset kanan dari H dalam G, atau biasa disebut koset kanan H dalam G, jadi kata darinya boleh dihilangkan. Nah, sedangkan AH itu adalah himpunan yang memuat semua operasi A dengan elemen-elemen H. Nah, disebut koset kiri H dalam G. Oke, itu ya. Berikutnya untuk slide yang ke. Oke. Nah, sekarang coba di sini dicoba ya. Kalau ini kita punya. Jadi misalkan kita punya G itu anggotanya adalah bilangan 1, negatif 1, I, dan negatif I, di mana I itu kemarin kan I itu definisinya adalah akar negatif 1. Nah, ini dengan operasi G, dengan operasi perkalian adalah grup. Nah, di bab 1 juga sudah dicontohkan dan bagaimana menyelidikinya juga sudah ada. Kemudian ambil, kita punya H itu adalah himpunan yang memuat bilangan 1 dan negatif 1. Nah, di sini kita tahu bahwa H himpunan bagian dari G, dan kita juga sudah bisa tunjukkan bahwa H adalah subgrup dari G. Nah, karena H ini tertutup terhadap operasi perkalian ya. Nah, untuk membuktikan H itu subgrup dari grup hingga kan cukup dibuktikan bahwa himpunan bagian itu tertutup terhadap operasi yang didefinisikan. Nah, sekarang, halo, masih ada di situ kalian? Masih, Bu. Masih, Iqbal, Bu. ada Iqbal? Ya, oke. Nah, nanti akan saya panggil siapa yang menjawab ya. Oke, sekarang coba dipikirkan ini. Kalau koset kiri H dalam G. Nah, 1 dikalikan H, hasilnya apa? Ayo. Mau jawab? H, Bu. Siapa? Namanya, sebut H. namanya. Ade Octavia.
Dwi Cahaya. Adi Oktavia Cahaya. Ya, apa jawabannya? H, Bu. Hah? Sama dengan I. Sebutkan bilangannya. 1 kali H, himpunan yang anggotanya adalah, kan kita 1, mengoperasi 1, min 1 Negatif sama 1. ya boleh dah, nulisnya boleh dibalik ya, boleh. Nah, tadi 1, koma negatif 1 atau negatif 1, koma 1. ya, balik Ibu. Nih. Nah, sekarang yang ini hasilnya apa? Apa mau jawab? Ayo silakan. Himpun, sebutkan himpunan. Kan ini sudah saya Ibu tuliskan. Terlihat nggak ini? Terlihat nggak tanda anggota, tanda kurungnya? Tuliskan, jangan disebut H ya, sebutkan apa anggotanya siapa saja. Satu Apa? koma negatif 1, koma negatif 1. Wahyu ya? Yang jawab barusan? Yeni sama cowok tadi siapa? Wahyu yang tadi. Yeni apa ya? Leni Herawati. Ada suara laki-laki tapi siapa? Wahyu itu, Bu. Wahyu. Oke. Baik, berikutnya I kali H. negatif I dan I, Bu. Ya, siapa yang jawab? Baik Winda, Bu. Baik, Winda. Negatif I dengan I. I. Ya, oke. Winda. Selanjutnya, siapa yang mau jawab? I dengan negatif I. I dengan negatif I, Bu. I dan negatif I. Oke. Barusan jawab. Suaranya kayaknya suaranya Wahyu sama siapa barusan yang Putri? Intan Lestari. Intan ya. Bu, boleh itu dibalik atau enggak boleh? Boleh, kan kalau kita menulis ya. Jadi kalau begitu di sini bahwa 1 kali H Sama atau dengan ya 1 H sama dengan negatif 1 kali H 1 sama. H, ya kan? Ini sama. Kemudian IH, boleh dibaca IH gitu ya, dengan negatif IH sama. Kan Nah, jadi himpunan itu kan dua himpunan dikatakan sama kalau setiap anggota himpunan pertama menggunakan anggota himpunan yang kedua, setiap anggota himpunan kedua adalah anggota himpunan pertama dan urutannya kan bisa dibalik. Nah, gitu ya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau apa namanya negatif I, I, coba dioret-oret di situ buat tabel, apakah merupakan grup atau bukan? Atau IH atau negatif IH merupakan subgrup dari G atau bukan? Coba dioret-oret sebentar. Menggunakan tabel saja, ya kan? Menggunakan tabel. Grup atau bukan? Siapa mau menjawab? Silahkan. Apa hasilnya? Kalau kita membuat tabel perkalian antara ini negatif I kali negatif I, hasilnya apa? I kuadrat. Apa? Negatif I kali negatif I, negatif I kali negatif I kan I. I sama dengan I kuadrat ya, I kuadrat. I sama dengan I kuadrat sama dengan? Negatif 1. Negatif 1. Iya kan, negatif 1. Jadi kalau begitu negatif 1 kan bukan elemen IH kan? Karena negatif 1 itu bukan elemen IH, berarti IH bukan subgrup dari G, ya kan? Demikian juga negatif IH juga bukan subgrup dari G. Ya, jadi kalau ini tadi 1 kali H
ini sama dengan H. Negatif 1 kali H juga sama dengan H. Nah, sekarang yang ini semua disebut koset kiri ya, koset kiri H dalam Q. Sekarang koset kanannya. Nah, kita akan selidiki apakah koset kirinya sama dengan koset kanan, ya. Nah, hasilnya adalah H kali 1 negatif 1, koma 1. Yang ini 1, negatif 1, negatif 1. ya, ini juga negatif 1, koma 1. Nah, siapa yang jawab? Rame-rame sebut nama aja. Ya, apa sebut nama yang jawab? Ya, Eliza, Bu. siapa? Eliza. Ya, terus siapa lagi? Sri Radiatun, Bu. Sri Radiatun, ya. Oke. Boleh terbalik juga, Bu? Boleh. Mau urutannya tadi kan sudah ada yang nanya kan, urutannya ini Iya. 1,1 bisa kita tuliskan 1, negatif 1. Oke. Nah, ini 1H dengan H1 sama enggak? Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, ya kan? H negatif 1 dengan negatif 1H juga sama. Nah, sekarang yang ini Negatif I, negatif I. ya, negatif I, koma I. Nah, kita tuliskan I, koma negatif I. Yang ini? I, negatif I. Ya, sama juga negatif I, koma I. Iya, baik ya. Nah, coba kita perhatikan apakah koset kiri dari H sama dengan koset kanan dari H? Sama, Bu. Apakah sama? Nah, jawabannya adalah sama. Nah, jawabannya di sini adalah sama. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pertanyaannya adalah apakah selalu AH itu sama dengan HA? Nah, jadi untuk sebelum menjawab ya atau tidak, kita coba cek ini. Kalau pada grup permutasi S3, ya, di S3 itu isinya adalah sikel 1, sikel 12, sikel 13, sikel 23, sikel 123, dan sikel 132. Oke. Kita ambil di sini H adalah himpunan yang elemen-elemennya adalah sikel 1 dan sikel 23. Nah, kita bisa selidiki dan sudah kita selidiki mungkin ya, kalau H ini adalah satu dari S3. Karena kan H ini tertutup kan terhadap operasi komposisi, sikel 1 dioperasikan sikel 1 sama dengan sikel 1, sikel 1 dikomposisikan dengan sikel 23 adalah 23, dan sikel 23 dikomposisikan dengan sikel 23 adalah sikel 1. Jadi H ini tertutup terhadap operasi komposisi. Nah, sekarang coba dipikirkan ini apa jawabannya. Nah, Nah, dipikirkan dulu, dioret-oret apa jawabannya. 1, negatif 1. Ini alfa ini adalah sikel 1. Jawabannya adalah Sikel 1, sikel 23. sikel 1, Sikel 23. 23. Oke. Yang ini ya, barusan jawab siapa? Barusan jawab siapa tadi? 3, sikel 1. Ini jawabannya Sikel 23, Sikel 23 sama ya, 1. sikel 23, sikel 1.
Oke, kalau ini Kalau 1 3. Sikal 1 3 Satu sama tiga. koma 1 sikal 1 3 koma 1. ya alfa sorry, gamma dikomposisikan dengan sikel 1, hasilnya adalah sikel 1 3. 1, 3. Oke. Nah, koma. Nah, sikel 1 3 dikomposisikan dengan sikel 2 3. Hasilnya apa? Sikel 1 3 2, Bu. Sikel 1 2 3. 1 3 2. satu tiga 3 2, Bu. 2. Oke. Nah, sekarang yang ini tadi kurang kurung ini juga kurang kurungnya. Yang ini Sikel 1 2 sama 1 2 1 2 3. 1 1 2 ya koma 1 2 3. sama sikel 1 2 3. 1 2 1 2 3. 1 2 1 ke 1 1 ke 2 ya. 1 2 3. yang ini Sikal 1 3 2 1 3 2 Ya. koma ya koma Sikel 1 3. 1 3 2 1 1 3. 1 3, Bu. 3. Oke. Iya. Yang ini sikal 1 1 2 2 3 koma 1 2 3 2 3 koma 1 2 3 koma 1 2. Sikal 1 2. sikel 1 2. Oke. Nah, coba kita perhatikan. Ya, coba kita perhatikan. Ini kalau kita lihat bahwa alfa H dengan beta H sama kan? sama Ya. Ya. Kemudian gamma H sama dengan mana? gamma H sama Sama dengan Pi H. Ya kan? Ini dengan ini kan sama. Ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian ini apa nih bacanya? Rho ya. Rho H Roha. sama dengan Roha sama dengan si H ya. si Nah, si H ini bacanya ini yang si ini kita baca Rho. Nah, ini kita lihat bahwa meskipun ini tertulis ada 6 koset, tapi dari 6 koset ini kan sepasang ada 3 pasang yang sama kan? Ya. Ya. Alfa Alfa sama dengan beta H, beta H gamma H sama dengan sama dengan pi H, kemudian Rho H sama dengan si H. ya kan? Berarti kalau begitu ada berapa banyak koset kanan yang berbeda? Koset kiri. Ada berapa banyak koset kiri yang berbeda? 3, ya kan? Nah, jadi ada ya, karena ini ada 6 tapi ada 3 pasang yang sama. Berarti kalau begitu kalau ditanya ada berapa banyak koset kanan yang berbeda? Ada berapa? 3. Ya, nah, 3. Nah, sekarang kita lihat koset kiri, koset kanannya. Nah, koset kanannya kita lihat. Ini hasilnya adalah 1,3.
Jadi komposisinya berarti setiap elemen H dikomposisikan Sikel dengan ini ya. Berarti sikel 1 dikomposisikan sikel 1 adalah sikel 1. Koma, kemudian Sikel ini 2, sikel 3. 2, 3 dikomposisikan dengan sikel 1, juga hasilnya sikel 2, 2, 3. Oke. Baik. Nah, yang ini Sikel 1, sikel 2, 3. sikel 1, koma, sorry, Sikel 2, 3. nah, sikel 2, 3. 3. Sekarang yang ini Sikel 1, 3, sikel 1 dikomposisikan dengan sikel 1, 3, hasilnya adalah sikel 1, 1, 3. 3. Nah, kemudian ini sikel 2, 3 dikomposisikan dengan 1, 3. 1, 1, 3, 2. 1, 3, 3, 2. Berapa? Sikel berapa? 1, 3, 2. 2. Sikel 1, 3, 2. 2. yang betul. Ini yang di depan adalah ini H kali gamma ya, berarti di sini tadi kan yang pertama kita hitung kan sikel 1 dikomposisikan dengan sikel 1, 3, hasilnya adalah sikel 1, 3. Nah, sekarang sikel 2, 3 dikomposisikan dengan sikel 1, 3. Nah, jangan dibalik. Nah, jangan dibalik sikel 1, 3 dikomposisikan 2, 3, tapi 2, 3 komposisi 1, 3. Hasilnya apa? Sikel 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sikel 1, 2, 3. 2, 3. Betul ya. Jangan ditip sebelah sini karena kita ternyata hasilnya sama dengan enggak. Gamma H dengan H gamma hasilnya sama tidak? Tidak. Tidak sama. Jadi kalau begitu pertanyaan yang paling bawah, apakah selalu sama kuset kanan sama dengan kuset kirinya? Tidak. Tidak, ya kan? Ini kan dia sudah terlihat bahwa gamma H dengan H gamma tidak sama. Jadi jawabannya bahwa tidak semua kuset kanan akan sama dengan kuset kiri. Ya kan? Nah, kalau yang ini jawabannya apa coba? Sikel 12,13. Sikel 1, 2. Koma, sikel 1, 3, 2. yang ini Sikel Sikel 1, 3, 2. Sikel 1, 3, 2. 2. Salah ya nulisnya. Tadi kepencet. Nah, ini koma 1, 2, Bu. Sikel Sikel 1. 1, 2. sikel 1, 2. Nah, jadi tetap sama ini. H gamma sama dengan H psi, ya kan? Oh, H pi, ini psi. Nah, sama ya. Happy. Ya, H pi. Jadi ini tetap H gamma sama dengan H pi. Nanti ini H psi akan sama dengan H rho. Ya. Ini adalah 1, 2 dan 1, 3. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Sorry. Ini ya.
Ini dioperasikan, ini adalah sikal 1, 2, 3, kan? Ini dikomposisikan dengan ini kan sikal 1, 2, 3, ya, koma. Ini adalah sikal 1, 3. 1, 3. 1, 3. Sama dengan gamma. Iya. Oke, sorry. 1, 3 ya, 1, 3. Ya, kan ini dengan ini kan tidak sama. Nah, ini dengan ini tidak sama. Sama. Nah, ini dengan ini juga tidak sama, ini Tidak dengan sama. ini tidak sama, ya kan? Nah, tapi ada berapa banyak pusat kanan yang berbeda? Ada berapa banyak? 4. 4? Berapa banyak yang berbeda? 4 atau 3? Kan ini sama dengan ini. 3. Ini sama dengan ini, ada 3. Jadi 3. ada 3 kuset kanan yang berbeda dan ada 3 kuset kiri yang Kiri yang berbeda. berbeda. Dan tidak semua kuset kanannya sama dengan kuset kiri. Yang sama kan hanya H alfa dan alfa H, beta H dengan H beta. Jadi jawabannya di sini apakah selalu kuset kiri ini ya, kata kiri dengan kuset kanan. ini sama dengan kuset kanan? Jawabannya apa? Tidak 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 selalu. ya, jawabannya tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Nah, sekarang kita lihat ya, gamma H subgrup dari S3 atau bukan? Gamma H, ini tadi gamma H sama dengan pi H. Sama enggak? Apakah dia merupakan subgrup dari S3? Lihat aja apakah gamma H itu tertutup enggak terhadap operasi komposisi? Tertutup enggak? Sikel 1,3 dikomposisikan dengan sikel 1,3 hasilnya sikel berapa? Sikel 1, 1, 3. Sikel 1,3 dikomposisikan dengan sikel 1,3 hasilnya sikel? Sikel 1, 3. Alah, sikel 1,3. Sikel 1. Ya, sikel 1. Nah, sekarang sikel 1 ada enggak di gamma H? Enggak Tidak ada. ada kan? Ada. Nah, jadi kalau itu simpulannya gamma H subgrup dari S3 atau bukan? Bukan. Ya kan? Bukan subgrup dari H. Ya kan? Bukan subgrup dari S3. Nah, sekarang coba kita cermati dari contoh yang kedua tadi juga, ya kan? Kalau kita lihat, kalau AH itu kalau A-nya elemen H, maka AH himpunan AH sama dengan siapa? Atau kesinilah, ini kan alfa beta, ini kan elemen H, ya kan? Maka alfa H sama dengan siapa? Sikel ini sama dengan siapa? Kan sama dengan H sendiri kan? Iya. Ya kan? Ini kan sama dengan H sendiri. Ya kan? Ini juga sama dengan H sendiri. Ya kan? Nah, di sini alfa dan beta ini alfanya ini, betanya ini kan elemen H. Kita dapatkan bahwa kalau AH itu akan sama dengan H apabila A-nya berada di mana? Di H, ya kan? A-nya berada di H. Jadi kita sudah dapat
gambaran bahwa di sini AH itu akan sama dengan H kalau A-nya berada di H. Demikian juga AH, ya, jadi AH maupun HA itu kan sama dengan H kalau A-nya berada di H. Nah, A-nya berada di H. Nah, sedangkan kalau A-nya tidak berada di H, tidak sama dengan H sendiri. Nah, kemudian kenyataan berikutnya kita punya gambaran, kalau A-nya berada di H, ya kan, dia akan grup. Tetapi kalau A-nya tidak berada di H, ini kan gamma, rho, pi, psi, ini kan tidak ada di H. Kita lihat bahwa himpunan ini, koset ini, H gamma maupun gamma H itu bukan subgrup dari S3. Ya kan, bukan subgrup dari S3. Jika dari contoh-contoh ini kita bisa mendapatkan kenyataan bahwa AH itu akan sama dengan H kalau A-nya berada di H. Ya, kemudian ada kenyataan juga alfa H atau HA sama dengan ini kan alfa H sama dengan beta H. Kenapa? Karena alfa ini berada di H atau alfa berada di beta H, kemudian beta berada di alfa H. Jadi bisa dapat kenyataan juga bahwa nanti HA akan sama dengan HB kalau A itu berada di HB atau B berada di HA. Ya kan? Nah, ini jadi nanti akan muncul teori sifat-sifat ini. Nah, saya tunjukkan di sini sifat-sifatnya ya. Jadi ada sifat-sifatnya. Kalau saya perkecil bisa terbaca enggak ini? Supaya kelihatan semua. Bisa, Bu. Jadi dari contoh tadi kita bisa dapatkan sifat-sifat dari koset ini yang dituangkan dalam teorema 4.1 bahwa jika G dengan operasi tertentu itu suatu grup, H adalah subgrup dari G dan A dan B itu adalah elemen G, maka akan kita dapatkan yang pertama HA itu akan sama dengan H jika dan hanya jika A berada di H. Ya, kemudian dua koset kanan itu akan berbeda. HA sama dengan HB jika dan hanya jika A dioperasikan dengan B inverse itu berada di H. Atau bisa juga kita tunjukkan HA sama dengan HB jika dan hanya jika B berada di HA. Dan di sini bisa tambahkan dan, ya, dan atau ya, bisa dan atau dan A berada di HB, A berada di HB. Tulis ini, ya saya copy ini biar, ya. A berada di HB. Oke. Nah, kemudian kita lihat tadi bahwa kalau kita mengiris irisan dari dua koset kanan yang berbeda, irisan dari dua koset kanan yang berbeda, ini tadi coba kita kembali ke sini. Kalau ini kan ini koset kanan atau koset kiri berbeda kan? Nah, ini beta H dengan gamma H. Ini kalau kita iriskan apa hasilnya? Himpunan apa? Ini loh, beta H dengan gamma H. Kalau kita iriskan hasilnya apa? Himpunan apa? Atau gini, ini, ya? Coba, ada enggak yang sama nih? Ada enggak yang anggota beta H dengan sama dengan anggota gamma H? Ada enggak yang sama? Tidak ada. Kalau dia himpunan tidak ada anggotanya yang sama, kalau kita iriskan hasilnya himpunan apa? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Iya kan? Himpunan kosong kalau kita iriskan. Ya kan? Ini juga. Ini diiriskan dengan ini. Ya kan? Dengan ini kan tidak berbeda kan? Nah, beta H dengan si H. Rho H. Irisannya apa? Diiriskan.
Kosong. Himpunan Himpunan kosong. Jadi irisan dua kloset kanan yang berbeda adalah himpunan kosong. Nah, Kosong. sekarang gabungan. Tadi kloset-kloset kiri dan kloset-kloset kanan yang berbeda kan alfa H, gamma H, dan rho H. Coba kalau alfa H digabung dengan gamma H, digabung dengan rho H, hasilnya siapa? Himpunan apa? Himpunan sikel 1, 23. Sikel 1, sikel 12, sikel 13, sikel 23, ya kan? Sikel 123 dan sikel 132. Siapa itu? Kan sama dengan S3 sendiri kan? Iya. Iya, jadi irisan dua kloset kanan yang berbeda adalah himpunan kosong, tapi gabungan semua kloset-kloset kanan yang berbeda dari H dalam S3 sama dengan S3 sendiri. Ya, jadi gabungan dari semua kloset kanan yang berbeda sama dengan itu sendiri. Ya. Bentar ya. Nah, ini HA diiriskan HB, ya, itu sama dengan himpunan kosong. Ini kurang sama dengan himpunan kosong. Himpunan kosong kita lambangkan begini saja. Oke, jika dan hanya jika HA tidak sama dengan HB. Nah, kemudian jika A tidak sama dengan elemen identitas, maka HA bukan subgrup dari G. Nah, jadi maksudnya A bukan elemen identitas atau bisa A bukan elemen H, maka HA bukan subgrup dari G. Nah, tetapi banyaknya anggota dari himpunan kloset kanan itu kalau himpunan berhingga akan ekivalen dengan HB. HA ekivalen dengan HB. Jadi banyaknya anggota. Kita lihat tadi kan semua banyaknya anggota himpunan dari kloset-kloset kanan. Yang ini tadi kan ada 2 kan. Gitu ya. Sebentar saya sisihkan dulu cucu saya. Oke. Oke, jadi tadi contoh-contohnya sudah ada. Sekarang beberapa teorema ini mari kita buktikan secara formal ya. Buktikan secara formal. Jadi seperti untuk teorema yang
4.1i, bagaimana kita menunjukkan bahwa HA sama dengan H jika dan hanya jika A elemen H secara formal. Berarti ini kita tunjukkan bahwa dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Baik, seperti berikut. Oke. Nah, kita tunjukkan bahwa HA sama dengan H jika dan hanya jika A elemen H. Nah, bukti dari kiri ke kanan diketahui HA sama dengan H, akan kita buktikan bahwa A elemen H. Karena HA sama dengan H, maka kalau HA itu kan sama dengan operasi elemen H dengan A. Jadi HA berarti ini berada di H untuk setiap H elemen H. Kenapa? Karena kan di sini kan H bundaran A atau H dioperasikan dengan A ini kan sebenarnya kan elemen HA, ya kan? Tetapi karena kalau di sini HA sama dengan H, maka di sini kita bisa mengatakan bahwa H dioperasikan dengan A itu berada di H, ya kan? Nah, untuk setiap H elemen H. Nah, ini berarti nah, kan H kan memuat, karena H tadi subgrup, berarti A kan pasti memuat elemen identitas kan? Nah, berarti U dioperasikan dengan A, kan? Di mana U itu elemen identitas, berarti U dioperasikan dengan A, hasilnya adalah A, berarti A adalah elemen H. Kan terbukti kan? Nah, jadi terbukti bahwa A elemen H. Nah, kemudian di sini bukti dari kanan ke kiri. Nah, diketahui bahwa elemen A elemen H akan dibuktikan bahwa HA sama dengan H. Kemudian untuk membuktikan bahwa himpunan itu adalah sama, maka kita harus buktikan bahwa HA subset dari H dan H adalah subset dari HA. Di sini kita lihat yang pertama kita tunjukkan bahwa HA adalah subset dari H. Kita ambil sembarang X elemen HA, akan ditunjukkan bahwa X elemen H. Dan X elemen HA berarti itu sama dengan H dioperasikan dengan A untuk suatu H elemen H. Nah, karena A adalah H, ya kan, A elemen H, dan apa nih? Operasi Karena H, maka ya kan H dioperasikan dengan A elemen H, ya kan? Nah, karena ini berada di H, nah kan diketahui berada di H kan, berada di H, kemudian apa namanya, ini H berada di H, berarti kan HA ini kan berada di H, ya kan? Nah, HA sendiri tadi sama dengan HA sendiri sama dengan X, berarti X berada di H. Dan apa, XA ini berada, sorry, ini bukan dioperasikan ya, ini seharusnya anggota. Sorry, ini salah, ini mestinya elemen. Elemen H. Nah, jadi karena kan diketahui A elemen H kan, kemudian di sini juga diketahui H elemen H. Maka karena H ini adalah subgrup, maka H dioperasikan dengan A berada di H. Sedangkan H dioperasikan dengan A kan sama dengan X. Ya, berarti bukti di sini X berada di H. Karena karena kita mengambil sembarang X elemen HA, bisa kita tunjukkan bahwa X juga berada di H, maka bisa disimpulkan bahwa apa namanya, HA itu adalah himpunan bagian dari H. Ya, ini kesamaan satu. Kemudian berikutnya, mengingat sifat tertutup dalam H, ya kan, maka persamaan ya H ini tadi kan subgrup ya, kalau subgrup itu pasti grup kan. Nah, kemarin di teorema bab 1 bahwa persamaan H sama dengan X dioperasikan dengan A itu selalu mempunyai penyelesaian tunggal di H, ya kan? Nah, berarti kalau kita mengambil sembarang
H elemen H, berarti kan pasti ini kan, nah H ini sama dengan XH, berarti kan elemen dari, nah, mengambil sembarang X elemen H, ambil sembarang X elemen H, nah kemudian persamaan ini adalah X ini, berarti kita bisa tunjukkan bahwa X itu berada di HA, ya kan? Ya kan? Kan X ini kan sama dengan, bisa X sama dengan H dioperasikan dengan A inverse. Ya kan, karena A berada di H adalah subgroup, berarti inverse-nya kan juga berada di H. Ya kan? Maka kita bisa tunjukkan bahwa H adalah subset dari HA. Nah, mungkin masih ada pertanyaan? Enggak ada. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Nah, kalau enggak ada ini, nah kita sudah tunjukkan bahwa H subset dari HA dan HA subset dari H, maka terbuktilah bahwa HA sama dengan mana tadi? Sama dengan H. Sama dengan H, sudah lompat ke ya, kita tunjukkan bahwa ini H sama dengan lolosan. HA sama dengan H ya, HA sama dengan H. Oke, sekarang bukti yang nomor 2. Nah, jika HA sama dengan HB akan ditunjukkan bahwa A operasi H inverse B inverse berada di H. Jadi, teorema yang kedua mengatakan bahwa HA sama dengan HB jika dan hanya jika A dioperasikan B inverse berada di H. Nah, ini ambil U elemen H, maka U dioperasikan dengan A, ini sama dengan U sama dengan A berada di H. Ya kan? Nah, karena A elemen HA dan HA sama dengan HB, ini artinya bahwa A juga berada di HB. Kalau A berada di HB, jadi A bisa kita nyatakan sebagai bentuk operasi dari elemen H dengan B. Ya kan? A bisa dikatakan sebagai H bundaran B untuk suatu H elemen H. Nah, sekarang dari kesamaan ini bahwa A sama dengan H dioperasikan dengan B, dan kesamaan ini masing-masing dioperasikan dengan B inverse. B inverse ya. Kenapa ada inverse-nya? Kan pasti ada kan, karena B kan berada di G kan grup, berarti kan inverse-nya pasti ada. Nah, di sini kita lihat bahwa A dioperasikan dengan B inverse, ini sama dengan HB dioperasikan dengan B inverse, kemudian kita gunakan sifat asosiatif, kita dapatkan kesamaannya menjadi ini, kemudian B dioperasikan dengan B inverse sama dengan elemen identitas kan, elemen identitas dioperasikan dengan H sama dengan H. Nah, ini A dioperasikan B inverse sama dengan H, apa artinya? Artinya berarti A dioperasikan dengan B inverse itu berada di H. Karena H kan elemen H, berarti ini bisa kita nyatakan seperti itu. Ya. Kemudian kita tunjukkan lagi apa yang ini ya, dari apa? Ini bukti dari kanan ke kiri. Jika diketahui A dioperasikan dengan B inverse berada di H, akan ditunjukkan bahwa HK sama dengan HB. Untuk menunjukkan HA sama dengan HB, sama seperti bukti teorema yang ketiga, tunjukkan HA subset dari HB dan HB subset dari HA. Seperti ini. Oke, coba silakan dibaca. Di sini diketahui HA bundaran A dioperasikan dengan berada di H. Berarti ada H, elemen H sedemikian sehingga
A dioperasikan B inverse sama Operasional dengan B A, impas sama dengan H. ya kan? Karena kita tahu ini kan, nah berarti pasti ada H elemen H sehingga A dioperasikan B inverse sama dengan H. Nah, atau karena A dioperasikan B inverse berada di H, berarti kan kita bisa A sama dengan H dioperasikan dengan B. Artinya kesamaan ini supaya B inverse-nya ini hilang kan dioperasikan dengan B, ya kan? Nah, maksudnya elemen identitas dioperasikan dengan A kan sama dengan A. Jadi sini A sama dengan H dioperasikan dengan B, atau B-nya sama dengan H inverse dioperasikan dengan A. Ya kan? Ini supaya mendapat B kan dioperasikan dari kiri dengan H inverse. Ini dioperasikan dengan H inverse, ya kan? Maka ini menulisnya aja dibalik kan boleh kan? Kalau A sama dengan B berarti kan B sama dengan A ini. Jadi ini dari sini, dari ini bisa kita nyatakan A sama dengan HB, atau bisa kita nyatakan B, nah ini dari sini bisa kita nyatakan B sama dengan H inverse dioperasikan A. Nah, sekarang kita ambil sembarang X elemen HA, ya kan? Berarti X sama dengan H1 dioperasikan dengan A untuk suatu H1 elemen H. Nah, tadi kita ambil dari sini, A kan sama dengan H operasikan B, kemudian X sama dengan H1 dioperasikan dengan A. Sekarang substitusikan A ini ke sini. Maka kita dapatkan X sama dengan H dioperasikan dengan H1 dioperasikan dengan B. Ya kan? Nah, ini H1 sebentar. Ini kalau disubstitusikan di sini berarti ini nulisnya kebalik. Ini mestinya H1 dulu dioperasikan dengan H. Nah, ini kebalik operasinya supaya ini X-nya ya. Jadi A-nya diganti dengan A. A-nya kan ini kan? Ya, A-nya ini. Jadi ini mestinya H1 operasikan dengan ya. Saya balik dulu. H1 H1 dioperasikan dengan H. H1 dioperasikan dengan H. Malah udah besar. Sudah dicoba pelan-pelan. Oke, ya. Jadi ini A-nya diganti dengan HB. Nah, kemudian H1 dioperasikan dengan H, kan masing-masing ini H1 dan H-nya kan berada di H, H-nya kan grup, maka bisa misalnya H1 dioperasikan dengan H, Ibu misalkan H2, maka kita dapatkan H2 operasikan dengan B untuk suatu H2 elemen H. Nah, karena H adalah subgrup dari B, ini alasannya. Jadi kenapa ini berada ini, jadi bisa kita katakan H1 dioperasikan H sama dengan H2, nah itu adalah sama dengan H2 karena H adalah subgrup dari B, ya kan? Nah, maka kita dapatkan di sini X sama dengan, ya kan? X sama dengan H2 dioperasikan dengan A dengan H2 jadi H, berarti kan X itu sama dengan berada di HB. HB. Ini salah, ini mestinya bukan X2 H2. Ini apa mestinya? Ayo. B. Apa? H2. B. apa H? B, Bu. ini kan X sama dengan dari sini kan H2HB kan? Nah, karena H ini berarti karena X sama dengan H2 dioperasikan dengan B, berarti X berada di HB. Nah, jadi kita ambil sembarang X elemen HA, kita bisa tunjukkan bahwa X berada di HB. Oleh karena itu,
Berarti HA adalah, benar ini tulisannya HA elemen HB? Elemen HB benar apa salah? Elemen apa himpunan bagian? Yang benar. Bagi. Kalau kita ngambil X berada di HA, kemudian kita bisa tunjukkan bahwa X berada di HB, berarti HA elemen HB atau HA himpunan bagian HB? Himpunan bagian. Himpunan bagian. Iya, himpunan bagian. Jadi ini bukan elemen, tapi Elemen. bagian ya. Kita cari dulu mana tadi yang himpunan bagian. Oke, nah, cari kopian dulu. Nah. Oke. Iya, berarti di sini, iya, yang benar ya, bahwa HA adalah himpunan bagian dari HB. Nah, sekarang kita tunjukkan bahwa HB adalah himpunan bagian dari HA. Nah, kita ambil sembarang, jangan X lagi, grup yang lain ya, sembarang Y elemen HB, karena Y elemen HB berarti di sini Y sama dengan H aksen. H aksen dioperasikan dengan B untuk satu H elemen H inverse ya, untuk setiap untuk setiap H bukan H inverse, H aksen, untuk setiap H aksen jadi H. Oke, baik, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, dilanjutkan. Nah, diambil sembarang ini, berarti nah, Y sama dengan H aksen B, berarti kita bisa tuliskan di sini B-nya sama dengan H ya, ini kurang inverse ya. H inverse. H inverse. H aksen inverse. Nah, dikurung biar H aksen. Jadi inverse dari H aksen, ya, jadi B sama dengan inverse dari H aksen dioperasikan dengan A. Sebentar, betul yang tadi ya, betul yang tadi. Tadi ini menggunakan yang ini, yang menggunakan yang B sama dengan H inverse, ya, dari sini kan, dari B sama dengan H inverse dioperasikan dengan A. Ya. Jadi menggunakan yang ini ya. Jadi betul, tidak perlu ada aksennya. H inverse. Sifat koset. Bawah. Jadi menggunakan yang H inverse. Oke. Nah, sekarang B-nya ini diganti dengan B yang ini. Maka kita dapatkan Y, ini bukan X ya, tapi ini adalah Y. Y sama dengan H1. Maksudnya apa? H inverse ya. H aksen. H aksen mestinya di sini. Dioperasikan dengan ini mestinya adalah karena kita ambil Y ini ya, ini kemudian tadi B kita dapatkan B adalah H inverse dioperasikan dengan A, maka kita dapatkan Y sama dengan apa coba? Coba ya. Y sama dengan H aksen dioperasikan dengan H inverse ya kan, H inverse bukan H1, H inverse B. Apa B? A.
A, Bu. Kan A ini adalah A. Ini tadi hasilnya apa? H inverse. H inverse. Nah, ini kita hapus, ini kita ganti, ini diganti H inverse. Oke. Nah, diganti dengan H inverse. Oke. Nah, sekarang kan H aksen berada di H inverse juga berada di H. Hanya adalah subgroup, berarti ini bisa kita misalkan bahwa H aksen dioperasikan H inverse itu sama dengan H2, ya kan? Untuk suatu H2, nah ini diganti saja H2 dengan H3 gitu ya. Tadi sudah ada H2 nih, H3. Oke, untuk suatu H3 berada di mana? Di H, ya kan? Nah, ini karena alasannya H ada subgroup dari ini. Nah, jadi kalau begitu H ini bisa kita nyatakan sebagai H3. Di sini apa B ini? A. Apa B? Apa B? A, Bu. A. Nah, ini adalah A, ya kan? Nah, jadi kalau begitu ini bisa kita ganti dengan ini buka H2 aksen, kita H3 saja ya. Iya. H3, jadi Y bisa dari sini, karena Y elemen H3 dengan H3 berada di H, berarti Y berada elemen HA. Jadi kita ambil sembarang Y elemen HB, kita dapatkan Y elemen HA, maka kita bisa simpulkan HB adalah himpunan bagian dari HA. Tadi yang pertama kita tunjukkan bahwa HA subset dari HB dan HB adalah subset dari HA. Yang kedua berarti bisa kita simpulkan HA sama dengan HB. Gitu ya. Bisa dipahami? Nanti ini filenya, nanti filenya akan di-input lagi di di daring supaya bisa kalian baca ulang. Begitu ya. Kemudian bukti yang berikutnya dicoba sendiri. Jadi bukti I3, I4 dan seterusnya silahkan dicoba. Baik, teorema yang kedua yaitu teorema 4.2 dengan teorema tentang teorema Lagrange. Nah, jadi jika G suatu grup berhingga dan H adalah subgrup dari G, maka order dari H membagi habis order dari G. Ditulis NH membagi NG. Ini Mbak ya. Ini bacanya NH membagi NG ya, atau NG habis dibagi oleh NH. Order apa? Order tadi? Order tadi apa? Order apa? Ayo, masih ingat order? Unsur dari himpunan. Order unsur atau banyaknya unsur? Banyaknya unsur. Banyaknya unsur dari suatu grup atau banyaknya anggota grup itu disebut order. Kalau periode masih ingat? Kalau Q adalah grup, kemarin kan di kuis ada kan pertanyaan. Nah, soal nomor 2 itu ditanya ordernya dari M berapa, kemudian periode dari 7 berapa, kan? Order. Nah, di soal kuis masih ingat soal kuis? Masih ingat soal kuis nomor 1? Nomor 1 dan 2 ini kan berkaitan. Ketahui M anggotanya adalah 1 ke berapa? 7, 13, 1, 4, 7, 14, 13. Nah, tunjukkan bahwa M adalah grup diketahui grup M adalah himpunan yang anggotanya 1, 4, 7, 13 adalah grup dengan operasi perkalian modulo 15. Tunjukkan bahwa M adalah grup komutatif. Itu kan ya soal nomor 1 atau grup abelian. Kemudian soal nomor 2 ditentukanlah berapa order dari D
order dari M dan Order grup periode M. dari I. Berapa jawabannya order dari M? 4. Periode 7? 4 juga. 4 juga. Oke. Nah, bagus ya. Baik, nah sekarang ini teorema ini harus teorema Lagrange ya. Jadi G grup berhingga dan H adalah subgrup dari G. Ternyata bahwa order dari G itu habis dibagi oleh order H atau order H habis membagi order G. Nah, jadi di contoh-contoh tadi, contoh yang pertama, G himpunan anggotanya 1, negatif 1, I, negatif I. Ordernya berapa? Contoh nomor 2 tadi yang di atas. 4, Bu. 4 ya. Kemudian H adalah elemennya negatif 1 dan 1. Berapa ordernya? 2. Berapa order H? 2. Nah, sekarang order G-nya 4, order H-nya 2. Kan 2 membagi 4 kan? Atau 4 kan dibagi oleh 2. Oleh 2. Nah, berapa banyak koset kanan yang berbeda tadi? 3. Koset kanan. Nah, enggak, yang contoh yang kedua. Yang G anggotanya negatif 1, 1, I dan negatif I. Kemudian H anggotanya adalah bilangan negatif 1 dan 1. Berapa banyak koset kanan yang berbeda? 3. 4. 3 apa 2? 2. 2, ya kan H sendiri dengan HI, ya kan? H, ya kan ini H1 atau H dan HI. Kemudian contoh yang ketiga, S3 berapa banyak anggotanya? S3. 4. Baik, S3 banyak anggotanya berapa? S3 itu adalah himpunan yang memuat semua permutasi 3 elemen. Berapa banyaknya S3 anggotanya? 6. 6, ya kan? S3 banyak anggotanya. Kemudian H tadi, subgrup tadi, nah anggotanya adalah sikel 1 dan sikel 2, 3. Berapa banyak anggotanya? 2, ya kan? Di situ 2. order dari H membagi habis order dari S3, ya kan? Nah, kan 6 kan habis dibagi 2. Atau 2 habis membagi 6. Nah, kemudian berapa banyak koset kanan berbedanya tadi? 1. Berapa banyak koset kanannya? 3. 3, ya kan? 3 kan, H alfa, H gamma, dan H Hapsi, ya kan? Jadi hasil pembagian dari order G dengan order H itu merupakan banyaknya koset kanan yang berbeda, gitu ya. Oke, baik. Paham maksudnya teorema ini? Maksudnya dulu teorema ini paham? Bahwa kalau G grup berhingga dan H adalah subgrup dari G, maka order dari H membagi habis order dari G. Ini tulis ini. Atau order dari G dibagi habis. Kalau H membagi habis kan berarti G dibagi habis oleh order dari H. Gitu ya. Nah, baik kita lihat buktinya. Oke. Kita lihat buktinya. Nah, ini misalkan banyaknya elemen G adalah K atau order dari G adalah K dan banyaknya koset-koset kanan H dalam G adalah R. Banyaknya koset-koset kanan H dalam G adalah R. Nah, karena koset-koset kanan H dalam G yang berlainan saling asing atau saling lepas, tadi kan irisannya kan himpunan kosong kan, dan banyaknya koset-koset kanan H dalam G sebanyak R, maka G merupakan gabungan dari R koset kanan G yang saling asing. Tadi kan irisan dua koset kanan yang berbeda adalah himpunan kosong, sementara gabungan dari koset-koset kanan yang berbeda merupakan himpunan itu sendiri, ya kan? Dengan kata lain bahwa G ini bisa kita nyatakan sebagai H1 digabung dengan HA2, digabung dengan HA3, dan seterusnya digabung dengan HAR. Nah, dengan HAI diiris
HAJ sama dengan himpunan kosong. G tidak sama dengan G. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa order dari G itu sama dengan order dari gabungan, karena G sama dengan gabungan dari pusat-pusat kanan yang berbeda ini, maka order dari D itu sama dengan order dari gabungan pusat-pusat kanan yang berbeda H dalam G yang sebanyak R tadi. Nah, tadi diketahui bahwa order dari G adalah K, kemudian ini berarti sama dengan order dari HA1 ditambah order dari HA2, ya, karena ini saling lepas kan, berarti kan banyaknya anggota ini kan sama dengan NHA1, NHA2 ditambah NHA3 dan sampai ditambah NHAR, ya kan? Nah ini kan karena banyaknya, tadi kan pusat-pusat kan yang berbeda itu kan ekivalen berarti banyak anggotanya adalah sama, jadi NHA1 sama dengan NHA2 sama dengan NHA3 dan seterusnya sama dengan NHAR, maka dikali sebanyak R berarti ini sama dengan R kali NH. Nah, karena order dari HAI sama dengan order dari H, untuk I dari 1 sama dengan R. Nah, kemudian kita misalkan order dari H sama dengan T, maka kita dapatkan bahwa ini sama dengan RT. Karena K sama dengan R dikalikan T, artinya bahwa apa? T membagi K, ya kan? T membagi K. Gitu. Nah, kita misalkan ini tadi order, misalkan ini ditambah lagi NH kenapa kok jadi kecil? Bisa jadi kopi. Ukurannya mungkin. Ya, ukurannya. Kebesaran. Iya. Baik nanti Bu. Dan banyaknya koset-koset kanan H adalah ini. Ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Sudah jelas buktinya nih? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ya. Ya, ada definisi di sini ya. Definisi 4.2 yaitu definisi tentang kekongruenan. Misalkan G dengan operasi tertentu adalah suatu grup dan H adalah subgrup dari G, maka dikatakan A kongruen dengan B modulo H, ditulis dengan ini dibacanya, jadi strip 3 ini bacanya A kongruen B modulo H. Jika dan hanya jika A dioperasikan dengan B inverse berada di H. Ya, berada di H. A dioperasikan dengan B inverse berada di H. Jadi contohnya begini, kalau G dengan operasi penjumlahan itu suatu grup, dan H adalah subgrup dari G, maka A kongruen B modulo H, jadi AB-nya berada di G, dikatakan A kongruen dengan B modulo H jika dan hanya jika
karena inverse dari operasi jumlah adalah lawan, maka di sini A dikurangi B berada di A. Nah, kemudian yang berikutnya, jika G dengan operasi kali itu adalah suatu grup dan H adalah subgrup dari G, maka untuk setiap elemen A, B, elemen H, A dikatakan kongruen dengan B, H, jika dan hanya jika A dikalikan dengan inverse dari B berada di H. Nah, kemudian berikutnya, kalau saya pandang ini sebagai G dengan operasi komposisi, ya, operasinya komposisi, suatu grup dan H adalah subgrup dari G, maka dikatakan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika A dikomposisikan dengan inverse dari B berada di H. Paham makna definisi ini? Oke. Jadi ini operasinya sesuaikan dengan operasi dari grupnya. Nah, ini bisa juga ditulis A B inverse gitu ya biasanya. Jadi A dioperasikan dengan B tapi dibaca aja A B inverse berada di H. Tapi operasinya disesuaikan dengan operasi pada grupnya. Ya, itu. Paham? Oke, baik, kita lanjutkan ke sifat-sifat dari koset dan definisi yang lainnya. Tadi. Oke, sifat dari ini ada teorema 4.3 yang ada kaitannya dengan definisi 4.2 tadi. Jika G adalah suatu grup dan H adalah subgrup dari G, maka untuk setiap A elemen H, nah, ini adalah koset kanan dari H dalam B, HA, itu sama dengan himpunan yang memuat elemen-elemen G yang kongruen dengan A modulo H. Bacanya. Jadi ini kan ya ini HA itu sama dengan Y, di mana Y elemen G, di mana Y itu kongruen dengan A modulo H. Dilambangkan dengan ini. Ini bacanya himpunan ini adalah himpunan yang memuat elemen-elemen G yang kongruen dengan A modulo H. Ini adalah himpunan yang kongruen dengan himpunan yang memuat elemen-elemen G yang kongruen dengan A modulo H. Jadi ini HA, ini kan koset kanan H dalam G. Ini akan sama dengan himpunan ini. Himpunan, apa namanya? Himpunan yang memuat elemen-elemen yang kongruen dengan A modulo H. Jadi untuk membuktikan ini, Anda harus membuktikan bahwa HA subset dari himpunan yang kongruen dengan A modulo H, dan kita buktikan bahwa himpunan yang kongruen dengan A modulo H itu subset dari HA. Nanti coba dibuktikan ini sebagai tugasnya. Yang pertama, teorema 4.3. Nah, jadi nanti kalau kita ambil HA, nah, misalnya X elemen HA, maka X sama dengan apa, nanti tunjukkan bahwa sama dengan ini. Nah, gunakan teorema 4.1 yang ada. Ya, gunakan itu tadi contoh. Ya, sengaja nggak kita buktikan, nggak kita tuliskan buktinya, nanti coba dibuktikan sebagai tugas. Paham? Paham? Tugas pertamanya. Oke, paham, baik. Nah, oke, kemudian ada definisi yang ketiga, ya. Jika G adalah suatu grup dan H adalah subgrup dari G, maka indeks dari H dalam G itu adalah banyaknya koset-koset kanan yang berbeda dari H dalam G. Ditulis ini bahwa banyaknya koset-koset kanan H dalam G itu sama dengan order G dibagi order H. Berikan contoh yang kedua tadi ya, yang himpunan G adalah 1 negatif 1, I negatif I, berarti kan order G-nya 4. Kemudian H yang anggotanya adalah negatif 1 dan 1, order H kan 2. Ini kan banyaknya koset kanan H dalam G kan sama dengan 2.
2. 4 dibagi 2. Kemudian contoh yang ketiga, tadi S3, ini ordernya 6. Kemudian H, itu tadi H subgroup dari G yang menguat sikel 1 dan sikel 23, itu ordernya 2. Kan banyaknya kuset kanan H dalam S3 kan sebanyak 3 kan? Nah, 3 itu kan sama dengan 6 dibagi 2. Ya, begitu ya. Baik, paham? Itu masuk definisi itu. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, contohnya, contoh dari jika T anggotanya adalah 1, 2, 3, 6, operasi perkalian modulo 7 membentuk suatu grup. Kemudian K adalah anggotanya 1 dan 6. Ini kan subgrup dari T. Coba kita lihat kalau 1 kali 1, 1, 1 kali 6, 6, 6 kali 6, berapa? 36. Modulo, ya, modulo 7. 36 modulo 7, 1. 1. Ya kan, berarti kan K tertutup kan, karena K tertutup, karena K ini adalah subgrup dari grup Hindra. Kalau K tertutup pasti dijamin dia merupakan subgrup dari T. Nah, coba H1 apa anggotanya? Siapa anggotanya H1? Salah ini, kalau begitu kita tulis supaya tidak berubah kayak di situ, ini aja yang dirubah ya. Ini H, lupa tapi di sini. H1 sama dengan H1 artinya kan mengalihkan setiap elemen H dengan 1 kan? 1 kali 1 modulo 7 berapa? 1, Bu. 1, koma 6 kali 1? 6. 6. Lama sekali. Nah, 2 koma 5. Berapa? 5. Nah, ya kan? Kan 2 ya. Kan 6 kali 7 12, 12 modulo 7 sama dengan 5. H3 5. 3. 3 koma 4. berapa? 4, ya kan? Kan 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18 modulo 7 kan 4 sisinya. 4 sama dengan 4. 4,3. 3. Ya. Sekarang di sini 5. 5,2. 2. Ya kan? Oke, ini sama dengan H berapa? Sama dengan H berapa nih? H3. H3. Iya. Ini sama dengan H2. Dan ini sama dengan H1. H1. Ya, H1. 6. 1. Ya, sama. sama dengan Boleh dibalik. H1. H1. Nulisnya bisa bolak-balik, ya kan? Bisa bolak-balik. Oke. Oke. Nah, jadi ada berapa koset kanan yang berbeda? 3. 3. H1, H2, H3. 3. Order T6, order H-nya 2. Jadi banyaknya koset kanan yang berbeda dari H dalam G adalah 3. adalah 3. IGH. Dan di situ adalah yaitu 3. ya. Nah, coba nanti kalau
himpunan hanya isinya 1, 4, 1, 2, 4, nanti berapa? Nah, 1, 2, 4. Oke, nanti coba, nanti ada soal mungkin. Nah, jadi teorema 4.4, jika G suatu grup berhingga dan A elemen G, maka periode A membagi habis order dari G. Jika G suatu grup berhingga dan A elemen G, maka periode A habis membagi habis order. ya, habis order G. Periode A, masih ingat periode? Apa periode? Periode A apa maksudnya? Ayo, siapa yang ingat apa maksud periode? Ayo, cepat. Ayo, apa yang dimaksud dengan periode A? Bilangan bulat positif terkecil n sedemikian sehingga A pangkatan sama dengan E elemen identitas. Bagus. Ya, siapa yang menjawab barusan? Baik Winda. Baik, Indra. Bilangan bulat positif Baik, n. Winda. Baik, Winda ya. Oke, Bu, baik Winda. Ya, ya. Jadi periode dari A itu adalah bilangan bulat positif terkecil. Sebutlah bilangan bulat positif terkecil itu N atau K, gitu ya. Kalau disebut N, ya bilangan bulat positif terkecil itu N. Tapi yang memenuhi bagaimana? Bahwa A pangkat N nanti sama dengan elemen identitas. Nah, maka di sini buktinya. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa periode dari A habis membagi order dari G. Nah, nanti kita manfaatkan teorema Lagrange. Jadi yang kita manfaatkan adalah teorema Lagrange tadi, bahwa kalau G adalah grup hingga, H adalah subgrup dari G, maka order dari G habis dibagi oleh order H, atau order H habis membagi order G. Kita gunakan teorema Lagrange dan kita gunakan pengertian dari pengertian dari periode serta di grup siklik kemarin ya, di grup siklik. Jadi di sini untuk membuktikannya menggunakan beberapa konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kan Ibu sudah ingatkan berkali-kali. Jadi konsep-konsep yang sudah diberikan harus betul-betul dipahami supaya untuk jalan berikutnya itu enak begitu ya. Jadi tidak bisa yang sudah dipelajari lewat begitu saja, nggak bisa. Jadi harus karena akan digunakan terus-menerus. Oke. Dari tadi saya nggak dengar suaranya Agung, suaranya Yandika, tumben Yandika nggak muncul suaranya. Masih ada di situ Agung? Ada Agung? Ada Yandika? Dika, ada Dika di situ kamu? Kok nggak kedengaran suaranya? Oke, baik, kita lanjut aja. Nah, yang nggak panggil-panggil nggak mau jawab ya, ada apa orangnya. Oke, baik. Mana tadi? Ya.
Oke, kita misalkan periode dari A, PA, namanya. Misalkan periode dari A, PA sama dengan K. Artinya bahwa A pangkat K itu sama dengan elemen identitas. Ya, jadi K ini adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif sedemikian sehingga A pangkat K sama dengan elemen identitas. Nah, kemudian kita misalkan himpunan perpangkatan dari elemen A adalah ini, berarti kita bentuk H adalah grup siklik yang dibangun oleh A dengan ordernya adalah K juga. Jadi A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya. A pangkat K dikurangi 1, dan A pangkat K sama dengan elemen identitas. Berarti nanti kalau A pangkat K plus 1 ya sama dengan A pangkat K plus 2 sama dengan A pangkat 2. Berarti di sini order dari H sama dengan K. H adalah suatu grup siklik dengan generator A dan merupakan subgrup dari D. Dan subgrup dari D. Akan kita tunjukkan bahwa order dari H adalah K. Order dari H adalah K sebagai berikut. Ini kita tunjukkan. Oke. Misalkan order dari H kurang dari K, berarti ada elemen-elemen A pangkat I, A pangkat J, anggota H sedemikian sehingga A pangkat I sama dengan A pangkat J dengan J kurang dari I, kurang dari K, dan lebih dari 0. Nah, atau A pangkat A dioperasikan A pangkat J sama dengan elemen identitas. Nah, dari kesamaan ini kan ini. Berarti A pangkat I dikurangi J sama dengan U. Nah, elemen identitas dengan ini. Hal ini tidak mungkin. Karena apa? Karena kan K tadi bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga A pangkat K sama dengan U. Ya kan? Kalau di sini, ya kan? Nah, ini karena C kurang dari I, berarti kan I dikurangi J kan kurang dari K. Berarti kan nggak mungkin kan ini. Nah, jadi kalau begitu pengandian order dari H kurang dari K itu tidak benar. Yang benar adalah order dari H adalah K. Nah, jadi menurut teorema Lagrange, jika H subgrup dari G, nah, maka NH membagi atau order H membagi habis order dari G. Karena order dari H sama dengan periode dari A, maka bisa kita simpulkan periode dari A membagi habis order dari G. Maka terbuktilah teorema 4.4 yang mengatakan bahwa jika G subgrup suatu grup berhingga dan A adalah elemen G, maka periode dari A membagi habis order dari G. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan ke sifat yang berikutnya. Teorema 4.5. Jika G suatu grup berhingga yang berorder bilangan prima, maka G tidak mempunyai subgrup sejati. Apa subgrup sejati? Apa subgrup sejati? Masih ingat subgrup sejati apa? Ada kuliah? Ya. Apa subgrup sejati?
Oke, kalau kita punya himpunan G, kan himpunan yang hanya memuat elemen identitas G. Jadi kalau kita punya G itu adalah grup, kemudian ada himpunan bagian yang hanya memuat elemen identitas, maka himpunan H yang hanya memuat elemen identitas itu kan juga subgrup dari G. Demikian juga kalau misalnya K itu adalah himpunan yang sama dengan himpunan G, maka K itu kan juga subgrup dari G. Tetapi H yang hanya memuat elemen identitas dan K yang himpunan bagian yang sama dengan G sendiri itu dikatakan subgrup tidak sejati. Nah, sedangkan subgrup-subgrup yang lainnya, ya, subgrup yang tidak hanya memuat elemen identitas, jadi seperti contoh tadi yang himpunan T yang anggotanya 1, 2, 3, sampai 6, kemudian ada himpunan H yang anggotanya 1 dan 6, itu H itu subgrup sejati. Tetapi kalau misalnya K hanya memuat elemen identitas yaitu 1, itu himpunan yang hanya memuat elemen 1 itu bukan subgrup sejati dari T. Demikian juga kalau T sendiri juga bukan subgrup sejati dari T. Tapi 1, 2, 4 itu merupakan subgrup. Jadi himpunan K yang memuat misalnya elemennya 1, 2, 4 itu merupakan subgrup sejati dari T. Paham? Paham maksudnya teorema 4.5 yang nomor 1 ini paham? Paham belum? Jika G suatu grup berhingga yang berorder bilangan prima, maka G tidak memuat subgrup sejati. Jadi subgrupnya hanya ada 2, yaitu dirinya sendiri dan himpunan yang hanya memuat elemen identitas. Kemudian jika G suatu grup berhingga yang berorder bilangan prima, maka G merupakan grup siklik, grup yang dibangun oleh salah satu elemen. Masih ingat bilangan prima? Masih ingat bilangan prima? Apa bilangan prima? Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Ya, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan 1 dan dirinya sendiri. Siapa barusan tadi? Agung apa? Hah? Agung, Bu. Agung apa Ismul Agung ya. Anak Ismul juga nggak dengar suaranya? Hadir, Bu. Ismul hadir. Oh, nggak terdengar suaramu dari tadi. Oke. Kemudian, jadi kalau begitu, kalau G itu grup berhingga yang berorder bilangan prima, yaitu ordernya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, maka grupnya pasti merupakan grup siklik. Ya. Baik, coba kita lihat buktinya. Oke, bukti yang pertama, ambil sembarang subgrup dari G, misalkan H adalah subgrup G, maka menurut teorema Lagrange bahwa order dari H membagi habis order dari G. Karena diketahui order dari G adalah bilangan prima, ya, sama dengan P, sama dengan ini, sama dengan P. Nah, dengan P bilangan prima berarti order dari H sama dengan 1, atau order dari H sama dengan P. Jika order dari H sama dengan 1, maka H hanya memuat elemen identitas. Dan jika order dari H sama dengan P, nah, maka H itu sama dengan G sendiri. Jadi kalau begitu, H bukanlah subgrup sejati dari G. Ya, bukan subgrup sejati dari G. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Karena P bilangan prima kan berarti kan bilangan prima berarti kan hanya 1 atau P sendiri. Berarti NH sama dengan G. Baik, sekarang yang bukti yang kedua, ambil sembarang elemen G dengan A tidak sama dengan elemen identitas. Maka apakah H grup siklik yang dibangun oleh A merupakan subgrup dari G? Karena A tidak sama dengan elemen identitas, maka
NH pasti lebih dari 1. Dan menurut teorema Lagrange lagi, bahwa order dari H membagi habis order dari G. Karena order dari G sama dengan P, bilangan prima, dan order dari H lebih dari 1, maka mau tidak mau bahwa order dari H itu sama dengan P. Ini artinya bahwa H, himpunan H itu adalah pasti sendiri. Jadi kalau begitu, G adalah grup siklik. Ya kan? Nah, paham ini yang nomor 2? Sehingga G sama dengan H yang dibangun oleh K. Berarti G merupakan grup siklik. Kenapa kita tidak ngambil A sama dengan U? Karena kalau A sama dengan U kan berarti H ini hanya memuat elemen identitas, kan bukan. Ya, kan dibangun. Jadi maka diambil A-nya tidak sama dengan elemen identitas. Nah, karena bukan elemen identitas, maka dijamin order dari H lebih dari 1. Dan menurut teorema Lagrange ini, nah karena bilangan prima, kalau NH lebih dari 1, maka NH-nya pasti harus sama dengan P. Karena kan pembagi bilangan prima kan hanya 1 dan dirinya sendiri, gitu loh, ya. Paham? Oke, paham. Kalau paham kita lanjut ke sudah habis berarti ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba lihat soal latihannya. Buktikan teorema. Nah, kemudian perhatikan grup permutasi tingkat 3. Oke, tapi bukan ini yang dikumpulkan tadi, bukan sudah punya PR ya. Punya PR membuktikan teorema yang mana tadi? 4.3. 4.3 ya, buktikan 4.3 dan nah nomor 2. Jadi yang ini enggak usah dah. Yang nomor 1 diganti dengan bukti teorema 4.3. 4.3 tadi apa? Nah, ini ya. Yang ini. Iya. Buktikan bahwa himpunan bagian ini sama dengan ya. HA himpunan pusat kanan H dalam G sama dengan, yaitu HA sama dengan himpunan yang memuat bilangan-bilangan yang kongruen dengan modulo A, kongruen dengan A modulo H. Ya, ini. Jadi ini jabarannya seperti ini. Kalau HA itu kan himpunan semua operasi H dengan K untuk setiap H elemen H, ya kan? Nah, itu ini yang dibuktikan. Plus soal nomor 2. Soal nomor 2. Ini ya, tunjuk untuk subgroup. Sebutkan semua koset kanan H di G. Mana G-nya? Ntar soal sebutkan sub H adalah tapi ini kan sudah dikerjakan ya. Jadi, ini sebentar. C-nya 1, 2. Saya rubah aja deh. Ini jadi
Ini jadi S3 anggotanya sikel 1, sikel 12, sikel 13, sikel 23 dan seterusnya. Nah, berapakah banyaknya kuset kanan yang berbeda? Nah, sebutkan semua kuset kanan H di S3 dan berapakah banyak kuset kanan yang berbeda? Ada berapa? Bisa menyebutkan? Teorema 4.3. 4.3. Oke, ini PR-nya kerjakan, kemudian dikumpulkan paling lambat pukul 12 siang hari Senin ya. Nah, kumpulkan di daring. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Ya kan, masih ada waktu sebenarnya 14 menit, ya sudah. Nah, jadi pertemuan Ibu akhiri, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian tangkap dengan baik, bisa Anda terima dengan baik, dan nanti filenya akan Ibu input di daring. Ya. Baik, cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.